Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini, saya akan berikan tutorial bagaimana mengerjakan praktikum 5 biostatistik. Sebelumnya, sebelum kalian mengerjakan ini, kalian harus mendownload file yang udah diberikan oleh dosen, yaitu file praktikum DTA dan worksheet-nya sebagai panduan. Setelah itu, kalian buka Stata, dan kemudian klik yang di bagian tulisan file ini, dan pilih log, kemudian pilih begin. Nah, di sini, di begin ini, kalian disuruh mengisi nama file. Nah, diisi sesuai ketentuan yang ada di worksheet. Sebagai contoh saja, saya isi S, gitu ya. Terus kalian save. Setelah kalian save, di bagian bawah file itu ada open buat membuka file gitu. Nah, kalian klik, kemudian pilih file praktikum 5 yang sudah dikasih dosen, yaitu DTA, tugas F13 DTA. Nah, kemudian kalian buka. Setelah buka, kita lanjut ke tugas yang pertama nih. Tugas yang pertama itu di tabel 1 ada analisa deskriptif variabel penelitian. Nah, di sini variabelnya itu dibagi dua kan, kategorik sama numerik. Di mana kategorik itu dari kabupaten sampai riwayat sakit jantung, kemudian yang numerik dari usia sampai BMI. Nah, untuk yang pertama, untuk variabel kategori, kita pilih statistik, summary table and test, kemudian ke frequency table, dan pilih ke one way table. Setelah itu untuk kategori variabel, itu yang pertama ada kabupaten, itu submit aja. Kedua ada jenis kelamin atau seks, submit. Dan ketiga ada riwayat diabetes, submit. Dan yang terakhir ada riwayat sakit jantung, submit. Nah, untuk yang kategori itu udah selesai. Selanjutnya kita ke data numerik. Nah, untuk numerik kita sama aja pergi ke statistik, kemudian ke summary table and test, kemudian pilih ke order table dan pilih compact table. Nah, untuk variabel di sini kalian yang pertama itu kan ada usia, jadi klik saja usia. Nah, untuk di bagian statistik itu display ini di bawah grup statistik kan ada kotak-kotak nih. Nah, kalian centang dua kotak ini. Nah, yang atas itu nggak usah kalian ganti, karena udah sesuai kan disuruhnya min sama standar deviasi. Nah, yang di atas itu nggak usah diganti, yang diganti itu tinggal di bagian bawah, yaitu standar deviasi. Setelah selesai, kalian submit saja. Nah, selanjutnya setelah usia tuh kalian ganti ke tinggi badan. Tinggi badan bisa langsung submit, karena ininya udah sesuai kan, statistik tuh display-nya udah sesuai. Setelah tinggi badan, kita ubah ke BB atau berat badan. Nah, itu bisa langsung submit saja. Setelah itu ada tekanan sistolik. Nah, setelah tekanan sistolik, ada tekanan diastolik. Mohon maaf, ini dihapus dulu ya. Tekanan diastolik. Submit. Setelah itu ada kolesterol. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C. Langsung submit saja. Kemudian ada zinc.
Kemudian yang terakhir itu ada BMI. BMI. Nah, setelah selesai, kalian tutup bagian ini. Jadi total dari data yang pertama itu kan ada 13. Itu ada 13 data. Yang selanjutnya itu tugas selanjutnya adalah untuk tabel kedua analisa deskriptif jenis kelamin berdasarkan wilayah tempat tinggal. Nah, kalian sama pergi ke statistik, kemudian summarize table and test, dan ke frequency table, kemudian pilih two-way table, pilih ke two-way table. Nah, untuk bagian row table, itu kalian isi kabupaten. Dan untuk bagian kolom, kalian isi jenis kelamin. Sesuai sama tugasnya kan, itu yang di bagian kolom kan ada jenis kelamin. Jenis kelamin atau seks. Kemudian centang kotak ketiga yang within row relative frequency. Setelah itu kalian submit. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke tugas berikutnya. Analisa riwayat diabetes berdasarkan jenis kelamin. Nah, jadi yang di row table itu kalian ganti sex, dan di kolom table kalian ganti ke riwayat diabetes. Nah, langsung submit aja. Selanjutnya tabel ketujuh adalah analisa pemeriksaan laboratorium berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini ganti ya, bukan pakai yang ini. Jadi kalian pergi ke statistik lagi, kemudian ke summarize table and test, order table, kemudian ke compact table. Nah, di compact table ini kalian pilih variabelnya itu kolesterol, vitamin C, dan zinc. Kemudian untuk grup statistiknya kalian pilih jenis kelamin atau seks. Nah, berhubung di nomor 7. Nah, nomor 7 ini nggak usah diganti ya, karena udah sama. Dia suruh menentukan mean, standar, dan standar deviasi. Jadi langsung submit saja. Setelah itu kita lanjut ke tugas yang terakhir, nomor 8. Nah, nomor 8 ini kita di bagian statistik, grup statistik variabel itu tetap seks, dan di bagian atas ini kalian ganti ke BMI. Untuk mencari nilai rata-rata kan, BMI. Nah, berhubung di sini disuruh mencari nilai rata-rata, jadi yang standar deviasi itu kalian hapus aja centangannya. Jadi tersisa min saja. Min kan itu rata-rata. Nah, setelah itu kalian bisa langsung submit. Nah, jadi di sini udah ditentukan kan, jadi rata-rata BMI itu yang paling tinggi adalah BMI-nya perempuan. Nah, setelah itu kalian bisa setelah sudah selesai, kalian bisa klik clear di bagian bawah komen dengan huruf kecil ya. Clear. Setelah itu bisa tulis nama kelompok kalian siapa aja. Tutorial dari saya, kalau misalnya biar nama yang kalian ketik itu tidak bertanda merah, itu yang pertama itu kalian pakai bintang di ujung sama ujung tuh kalian kasih bintang. Contohnya saja nih kayak gini, bintang. 11, 36. Di ujung juga dikasih bintang. Nah, setelah itu kalian enter.
kan jadinya itu nggak ada tanda-tanda merah kan. Nah, ketika kalian udah selesai mengerjakan ini semua, kalian pindah data-data ini ke worksheet yang sudah disediakan dan sesuai ketentuan yang ada di worksheet, sesuai tugas-tugasnya di worksheet itu suruh ngapain. Kan kalau yang tugas yang tabel pertama itu persentase sampai dengan satu angka di belakang koma. Tugas yang pertama kan ini kan. Jadi persentase satu angka di belakang koma itu untuk yang data kategori. Nah, kategori itu kan ada kabupaten sampai riwayat sakit jantung. Nah, disuruhnya persentase sampai dengan satu angka di belakang koma. Jadi itu nanti diketik misalnya nih 20,25 berarti cuman 20,2 ataupun nanti dibulatkan 20,3 gitu kan. Sesuai ketentuan. Terus kalau yang data numerik itu 2 angka di belakang koma. Numerik kan tadi ada usia. Nah, untuk tuliskan nilai standar deviasi, berarti yang ditulis di worksheet itu yang diisi hanya standar deviasi. Ini kan ada 17,21 sekian-sekian. Nah, nanti kalian ditulisnya itu 17, misalnya 21 kan disuruhnya 2 angka di belakang koma. Itu untuk data numeriknya, kan dari usia sampai PMI. Nah, kemudian untuk tabel 2 itu gunakan nilai persentasenya adalah 100% baris apabila dijumlah. Nah, yang selanjutnya juga ngikutin tuh sesuai yang diperintahkan di WS sampai dengan tugas yang terakhir. Setelah selesai semua, kalian bisa klik file dan pilih log, kemudian kalian close. Nah, setelah itu kalian bisa langsung exit dari file stata ini. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.